banyak penerimaan zaman ya yang dulu ya, Iya. itu seangkatan dengan satu yang khusus penanganan kayak di Wekambas, ya di mana itu ada dokter hewan, masih menerima dokter hewan, karena seperti itu tadi, gitu. Seperti ini sering konflik satwa, ya kan? Konflik satwa, satwanya ditangkap apa di ini parah lah ya Pak ya, perlu diobati kan harus dokter hewan juga. Kan sekarang sudah ada rumah sakit hewan Pak ya. Rumah sakit hewan. Rumah sakit Gajah contohnya yang di Wekambas. Wekambas ya. Belum lama dari sana ya. Dokter khusus, ada ruang-ruang perawatan. Karena memang di sana ini ya populasi gajah dijaga dan jadi latihan gajah di sana. Latihan gajah. Nah, kalau itu Pak Asep masuk X itu nggak kayak penangkaran itu? Nah, jadi itu tadi ya kita masuk ke ini akan kebun binatang tadi. Ya, itu terkait dengan pemanfaatan ya kalau X itu. Karena orang mau mengelola misalnya mau memelihara mungkin juga berpikir dari mana biaya untuk kembalikannya ya. Kemudian bagaimana tidak sekedar melihara, bagaimana mendapat keuntungan kan gitu. Makanya di sana lembaga konservasi umum istilahnya. Taman safari termasuk itu Pak. Taman safari. Taman safari termasuk. Jadi istilahnya itu di ininya lembaga konservasi umum. Exit. Ada yang sifatnya khusus tadi yang penyelamatan, ada yang umum. Sama-sama lembaga konservasi. Cuma bergerak lebih umum artinya dia tidak sekedar ke arah pelepas liaran, tapi juga dia bagaimana dapat ada manfaat lain yang dia dapat peroleh. Itu bahasa di mana Pak? Lembaga konservasi umum itu bahasa di itu sebetulnya permen atau istilahnya lembaga konservasi saja. Hanya kita bedakan. Ada yang namanya khusus penyelamatan, ada yang umum untuk kayak lain. Kayak di Taman Safari itu sebenarnya umum ya. Iya. Tapi dia selain konservasi rumah, tapi dia juga ke harimau juga kan gitu ya. Khusus yang memang sudah kritis ya Pak ya. Dia menyelamatkan itu juga. Mungkin karena banyak di situ yang tidak sekedar ada menyelamatkannya, kemudian ada juga dia manfaat lain memanfaatkan termasuk tiketing ya, itu peragaan. Nah itu terkait penangkaran tadi. Nah penangkaran itu salah satu aktivitas saja sebetulnya. Penangkaran itu kan mau mengembangbiakan atau membesarkan, bisa dua-duanya itu masuk. Mengembangbiakan boleh ya? Boleh. Atau pembesaran. Contohnya yang kemarin saya dari Surabaya itu kebun binatang apa ya? Monokromo ya. Atau sekarang namanya apa ya? Bisa memperbanyak komodo katanya. Ya berarti dia menangkarkan juga komodo, kegiatan penangkaran komodo ya. Nah, kenapa harus penangkaran? Penangkaran pertama memang memperbanyak ya. Jadi kalau misalnya setiap penangkaran itu 10% hasilnya harus balik ke alam ya. Kemudian dengan penangkaran tersebut nanti kita bisa memanfaatkan lebih jauh, bisa untuk perjualbelikan. Bisa ya? Bisa, itu sampai F2. Jadi kalau F0 itu dari alam generasi utama, generasi F1-nya anaknya, F2-nya boleh baru boleh dimanfaatkan. Cucunya ya. Jadi masyarakat kalau misalnya saya pengen ini kan satwa diciptakan untuk manusia juga, sebagai khalifah misalnya. Alasannya gitu ya? Boleh, tapi ada caranya tadi agar kita sama-sama menjaga peran masing-masing tadi. Jangan sampai peran di alam keseimbangan terganggu. Kita karena kepentingan kita boleh memanfaatkan, ada caranya namanya tadi dengan penangkaran. F2-nya boleh dimanfaatkan, dijual-belikan. Nah itu model pengawasannya gimana? Kan misalkan nih ada yang dia ngaku ini kita menangkarkan, padahal dia sebenarnya nangkep dari alam gitu. Nah itu gimana model ini cara pengawasannya? Kalau penangkaran itu kan untuk penangkaran pertama bisa dilakukan penangkaran, dia boleh individu. Kalau siapapun saya hobi mengajukan penangkaran boleh. Berarti ada izinnya ya? Ada izin Pak. Izinnya. Ada operasi, ada badan hukum, ada izinnya. Nah itu berizin. Kemudian bagian membedakannya. Ini saya hasil penangkaran loh ini, yang F2 loh. Bagaimana membedakannya? Itu ada aturannya, dia harus di tagging, tagging dan bersertifikat. Sertifikat itu dia harus buat, yang buat adalah yang bersangkutan, kemudian disetujui oleh Dirjen RSPA.
Ya. Yang tagging tadi ya. Ya, Maksudnya tagging kalau itu tagging berarti turunan ya. turunan. Jadi dia ada kodenya. Kalau burung tuh biasanya cincin tertutup. Hmm. Kalau mamalia tuh kadang-kadang ada Cicit masukkan Cicit. atau ikan juga Iya. masukkan di. ada juga yang di stempel. Itu ada Sekarang semacam monefnya apa? Iya, iya, Yang iya. ini ada dari KSDA kan? Dari KSDA ada itu kewajiban untuk memantau. Itu tugas Polhut ya nanti itu ya. Untuk yang melakukan pengawasan. Sebetulnya itu tugasnya KSDA atau balai. Iya. Tapi siapa yang ditugaskan oleh dua sampai berarti yang Oh. karena nggak bisa juga sembarang masuk gitu. Karena dia punya privasi juga kan. Iya, iya, iya. Ketika ditugaskan itulah maka dia punya hak untuk mengawasi, monitoring. Kecuali kalau misalkan yang di bandara gitu ya, itu Ya, Polhut kan. Kalau itu kan untuk itu ya Iya, ekspor ya. impor itu kan banyak mungkin ya yang gitu. Nah, di situ di KSD kan nggak salah ya Pak. Atau di penangkar tuh punya catatan apa statut ya, Ya. catatan tuh. Jadi dari induknya nanti keluarnya ini ada catatan semua ini. Ada yang Bisa di tracking ya. bisa. Sekarang apalagi sekarang ya Pak ya. Jadi misalkan penangkaran nih jumlahnya dia sebenarnya sudah membiarkan jumlah sekian. Ini kemana saja itu ada ya ininya ya, siapa yang beli. Kalau sekarang ini tadi kan bukan pembesaran kan, berarti ngambil dari Iya. kan dari awal kan kalau ular ya ngambil dari Papua. Dari Papua kan sudah ada dari KSD ke Papua sudah ada. Iya, sudah ada. Yang boleh diambil berapa kota, Iya. nah, dibawa penangkar. Kan gitu Pak Sam ya. Iya betul. Jadi, Ada kotanya juga Pak. Iya, iya. ada kotanya. Masing-masing itu ada kotanya. Jadi sebetulnya standar keberhasilan ya, puncaknya itu adalah ketika itu kan yang di F2 itu kan yang dilindungi ya. Jadi, itu adalah ketika mereka tidak dilindungi lagi. Kenapa? Berarti Populasinya sudah penangkaran sudah berhasil. Iya. Jadi tidak perlu lagi status dilindungi. Nah itu sebenarnya. Nah, kalau kondisi kita kan dulu ada juga ya stigma atau apa ya, kita tuh udah sumber airnya luar biasa, banyak satwa liar yang dilindungi. Karena kan potensinya Iya. kan. Padahal berkurang gitu ya. Nah, banyak dilindungi. Wah ini bagus. Kemudian kalau kita sekitar 3 kali lipat tuh yang dilindungi dari tahun yang pertama PP7 Pak ya 19. Iya. Yang Baseline-nya di 99 itu ya. Iya, betul. Terakhir sekarang Pemenang Laka yang menambah jumlahnya menjadi 900-an, kalau nggak salah 200-an sekian yang dilindungi. Nah itu apakah suatu kebanggaan atau bukan? Itu harusnya mbak suatu keprihatinan. Iya, iya. Makanya Makanya tadi semakin ya. ada dilindungi berarti Makin ada banyak. Berarti makin habis kan. Artinya terganggu ya keseimbangan di yang dulunya yang hampir punah atau yang populasi terbatas itu hanya sekian, sekarang kok jadi banyak. Kita tidak berhasil menjaga populasi mereka. Nah, itu barangkali yang tantangan kita. Ketika misalnya jumlahnya mudah-mudahan suatu saat ya berkurang dari yang 900-an tahun 2012, maka itu bisa disebut keberhasilan. Artinya beberapa satwa itu sudah mulai banyak di alam sehingga dipertimbangkan tidak perlu dicabut itu statusnya dicabut. Tapi jangan juga berkurang karena punah ya. Tapi di konservasi saya pikir kita cukup berhasil juga, Ya, kayak badak. Ya. Nah ini kan cukup badak mana? Kan badak memang sudah endemi dan sudah badak tula 1, tula 2 kan keberhasilan ada lah. Ya di ujung Kulon, ya di Waik Kampas kan ada yang beranak tuh ya. Tetap meskipun kan tetap terus nih. Jumlahnya kayak di ujung Kulon, kalau nggak salah berapa sekarang 62 atau Iya, sekitar itu. dari awal dulu saya juga 62, berarti kan tetap ada yang mati, ada yang ya. Sepanjang tidak ada informasi di ini ya. Jadi memang tantangan kita itu sebetulnya kalau yang sudah kita lindungi, insya Allah untuk punah itu sedapat mungkin tidak Pak ya. Iya. Ya kita jaga tuh yang tantangannya sebetulnya bagaimana yang sebelumnya tidak dilindungi menjadi kenapa harus dilindungi. Nah, itu karena mungkin salah satunya pertama data kita terbatas ya. Jadi banyak yang satwa sebelum dilindungi selama ini
eksplorasinya, pemanfaatannya berlebihan mungkin ya. Nah, makanya sebetulnya salah satu pengelolaan penanggulangannya dengan kuota tadi. Untuk yang tidak dilindungi dia harus ada kuota. Ya misalnya campurila burung apa? Kuntilan. Kuntilan misalnya dalam jumlah besar. Ini tidak dilindungi Pak, ya tidak dilindungi tapi ada kuotanya berapa? Maksimal dari satu daerah per tahun. Kalau sudah lewat tidak boleh. Itu yang salah satu upaya melindungi satwa liar yang tidak dilindungi. Karena kalau dilindungi semua juga berat juga, protes juga masyarakat. Iya, kalau kuntilan harus F2 katanya. Dapat kuntut itu ya. Ya kayak merpati aja kan. Tapi bicara itu tadi atau perlindungan itu sebenarnya dengan era sekarang ya gampang lah dengan apa IA ya, IA. AI, Iya, artificial intelligence. Itu bisa terdeteksi, terlacak sebenarnya. Terlacak. Mulai dari ngambil dari alam siapa ya, terdapat semua itu sebenarnya. Iya. Sebenarnya lebih mudah lah sekarang ya. Terlacak sampai ke banyak diekspor di luar negeri itu udah mana ini? Ya jejaknya dari mana ini kan itu ya? Itu jalur pasar itu sebenarnya sudah dengan itu sudah ada ya, maksudnya sistem yang saya pikir sudah mulai ada. Ya, sudah ada ya. Ini. Jalan sampah dari Papua, Ya. dari lepas berapa? Kan itu ya, itu dari mana? Kok dari penangkaran atau dari mana itu kan sudah terlacak nih. Sampai nanti kejual itu kan ada nih. Ya, detailnya sampai ke luar negeri. Oh ini kan dari Papua katanya. Ini bukan kan itu ya? Iya. Saya belinya dari Papua atau lah ya. Iya. Mana ini jalur kan gitu ya. Tapi namanya Ya, jadi manusia memang itu tetap ada aja jalur. Ada celahnya. sistem kita siapkan tapi orang banyak mencari celah yang di luar gitu. Karena mungkin lebih Tapi biayanya untuk itu lebih. Tapi sebenarnya kita ini kan sudah manajemen, sudah mengatur sebenarnya kan tadi yang ada situ gitu Pak. Jadi kalau ada pemanfaatannya juga tidak hanya Melindungi aja. melindungi aja kan. Iya. Tapi kan sudah ada pemanfaatan Sudah sekarang ada lebih. pemanfaatannya. Ya, seperti di KSDA kan 3P itu kan ya. Ya. HP-nya sudah mulai juga berubah juga ini. Dulu kan perlindungan, pengawetan, baru pemanfaatan. Sekarang lebih ya pemanfaatan. Kan ini Pak Sam ya, kalau nggak salah itu yang utama pemanfaatan, bisa dimanfaatkan itu. Kalau dilindungi terus yang tadi ada banyak protes juga. Masa kutilang aja harus F2 gitu loh. Atau mungkin itu. Ini yang kabar gembira sebetulnya yang salah satu hewan dilindungi, satwa dilindungi yang ditargetkan mungkin beberapa tahun ke depan lah. Jadi tidak dilindungi adalah Cabutnya ini. Jalak Bali. Oh. Jadi Jalak Bali sekarang Sudah banyak Pak. sudah banyak. banyak. Kemudian bahkan kita Itu alami atau ada penangkarnya? Penangkaran. Oh, penangkar ya? Penangkaran individu. Ya. Banyak Pak di Bogor aja Ada ada. nggak usah ke Bali mau pesan pengen Bandung di doang. rumah di Bandung pesan bisa. Ini di Citerep sini Ada juga ya. Jadi sudah bisa di pick up, artinya sudah banyak. Artinya mereka tadi ya punya kewajiban untuk mengembalikan ke alam sekian, Ya. kemudian Ya. diperjualbelikan sekian gitu ya. Ada. Betul. Jadi bagaimana di alam tetap tidak hanya di si penangkar jumlah itu untuk dimanfaatkan untuk dijual, tapi bagaimana sumbangsi ke alamnya itu yang 10%. Nah itu barangkali mudah-mudahan sih kita kuat di situ pengawasannya. Jadi tetap 10% harus ke alam. Nah selain Jalak Bali ada lagi atau jenis-jenis yang tadi jumlahnya sudah mulai inilah Banyak gitu. banyak sebenarnya. burung banyak Pak. Jenis burung banyak ya. Banyak yang berhasil juga. Nah ini Pak, kan kalau tadi bicara konservasi, terus kemudian harmonisasi dengan manusia satwa. Nah kita ini kan lembaga pelatihan ya. Nah selama ini mungkin kita peran tadi pengamanan masyarakat itu juga bagian dari itu ya sebenarnya ya. Nah sebenarnya ada hal yang urgen lagi enggak sih Pak dari sisi kita ini sebagai lembaga pelatihan untuk membina masyarakat ya khususnya di tadi sekitar kawasan supaya hidupnya itu lebih harmonis lagi gitu. Ya sebetulnya itu tadi betul Pak. Jadi Ya. jadi bagaimana paradigma perlindungan yang selama ini masyarakat terkesan kita pro hewan daripada
masa daripada apa namanya manusia itu kita ubah. Bagaimana justru sebaiknya memanfaatkan, bagaimana mengajak masyarakat memanfaatkan. Jadi pendekatannya tidak lagi ketika kita menemukan orang yang secara tidak sah mengambil satwa liar, tidak itu hukum, tapi bagaimana kita membantu bahwa bisa dimanfaatkan dengan sah. Bagaimana caranya? Nah, itu barangkali yang ini juga sudah banyak sebetulnya seperti ya, bagaimana yang seharusnya itu jalak balik itu sudah masyarakat. Jadi kita bisa ke masyarakat. Bahkan ketika mereka bahkan mereka akan ikut menjaga. Karena ketika misalnya jumlah di alam berkurang, mungkin imbasnya ke mereka juga. Jadi lebih ketat nanti pengawasannya kan begitu. Pengawasannya lebih ketat, yang dijual presentasinya berkurang gitu ya. Jadi memang itu bagus juga untuk konservasi juga. Penangkaran. Kalau sudah banyak gini kan nggak laku juga nanti. Orang kan yang tertarik yang masih nanti penangkaran murai, penangkaran kan gitu ya, lama-lama kan. Kalau satwa liar selain burung apa lagi Pak yang sudah mulai masyarakat artinya dia sudah mulai reptil ya. Buaya ya. Buaya itu tas-tas kulit buaya, suka kulit buaya, apalagi kulit buaya. Nah, itu juga ular ya, kulit ular sekarang itu kan ada banyak karat ya. Sudah ini ya. Oh, berarti memang penting juga ya SDM kita, SDM kementerian kita kemudian mengajarkan masyarakat sekitar melakukan itu ya supaya potensi mereka di sana. Kalau di daerah sawit misalnya banyak ular apa namanya sanca ya, barangkali mereka bisa tentunya dengan aturan-aturan tadi ya. Aturan itu bukan untuk mempersulit, tapi bagaimana agar pemanfaatannya berkesinambungan kan ya. Dan justru itu melibatkan masyarakat ya. Tapi takut nggak sih masyarakat? Tapi kalau sudah terbiasa itu mah ya diajari caranya ya. Tentunya ya, karena itu kan jadi bisnis besar Pak ya. Ya. Itu konon bisnis satwa liar itu sekarang lebih tinggi dari kayu ya. Kayu ya? Kayu kan udah kalah dengan satwa liar. Oh, bisnis ya. Kalau Pak Yainal bikin di kampungnya itu, bikin penangkaran ya, anjing. Bisa ya. Suka burung apa nih misalnya? Apa kalau di sana ya? Yang bunyi tet. Nah, sebetulnya jadi penangkaran itu tidak hanya yang dilindungi, tapi juga yang tidak dilindungi. Jadi idealnya sebetulnya kita terdata semua tuh siapa punya satwa liar ya. Burung itu terdata ya. Jadi ketika dia memperbanyak kemana, jadi kita bisa memantau populasinya. Tidak hanya yang dilindungi tapi juga yang tidak dilindungi. Nah, di KLHK ini sebenarnya sudah bagus Pak. Iya, sudah ini aturannya sudah ini aturannya jelas. Untuk konservasi ini ya. Saya pikir sudah. Nah untuk ini ya, untuk wilayah layanan kita, apakah sudah ada juga misalkan tadi ya untuk penangkar itu yang spesifik misalnya jadi prioritas kita untuk melakukan pendampingan dari ada nggak di ini Pak wilayah layanan kita? Tapi sebenarnya gini Pak, banyak ya. Cuma kita ini mungkin pada saatnya ada lagi ya. Kita pelatihan dulu sering banyak. Bagaimana cara penangkaran, bagaimana itu banyak ya. Sekarang kemarin kan eranya ada beda kan pelatihan kita ya. Pelatihan kita kan ada berubah nih masyarakat yang apa ini, gitu ya. Pemanfaatan yang gampang-gampang dulu kan seperti ya maggot, lebah madu, yang gitu ya. Nanti memang kalau ini sudah jalan nanti pada saatnya ada ini latihan penangkaran reptil, penangkaran burung, penangkaran. Itu Pak tidak menutup kemungkinan itu akan muncul sepanjang nanti muncul di identifikasi kebutuhan. Jadi memang kalau memang dibutuhkan tentunya kita siapkan nanti ya pelatihannya. Iya ya, sebenarnya kayak misalkan kawasan-kawasan yang dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial kan ada potensi juga itu ya. Artinya masyarakat mungkin nggak harus semua tadi yang selama ini dilakukan, tapi juga bisa divariasi lagi ya tadi dengan penangkaran jenis apa yang di sana gitu ya. Kemarin tuh waktu kita ngajar ada pelatihan latsar ya, kan suruh bikin apa tuh?
rencana aksi. Iya, rencana aksi. Sehingga yang Jambi, yang Iya. BKSDA Jambi dari mana itu banyak juga ini pendamping itu penangkar itu, yang penyuluhan tentang aturan Iya. bagaimana cara aturan izin dapat menangkar ada sudah banyak Pak. Sebenarnya tergantung kita nanti kita arahnya kemana ya. Iya, iya. Nah, mungkin juga selain Tadi PS bagus juga. tadi. Iya. selain pengembangan kapasitas dari kita, mungkin kita bagus juga pendekatan pendampingan. Pendampingan. Seperti apa istilahnya anak asuh gitu ya. Iya. Jadi penangkal yang sudah berhasil, Iya. nah, bagaimana dia bisa melibatkan masyarakat lain sekitar. Nah. Karena memang kan itu perlu keahlian tentunya ya. Iya, iya. Nah, kalau si yang sudah berhasil, yang skalanya sudah besar, dia mungkin bisa ikut apa namanya sharing ke masyarakat itu juga tantangan kita juga bagaimana mendekati ke sana ya. Selain tentunya pendekatan kapasitas dari kita ya. Iya. Lakukan. Satu Karena- kalau ya Karena mereka itu stok yang 10% ke alam itu udah milik negara. Itu kalau negara kita sebagai yang diberikan wewenang bisa saja yang 10 itu kita 10% itu bisa Iya. sebagian untuk plasma tadi masyarakat. Karena salah satu tantangan juga karena penyediaan anakan atau Iya. bibit tadi ya itu juga mungkin bagi pemula itu jadi masalah juga di mana kita dapat bentuknya kan gitu ya. Itu bisa disuplai dari Suplai dari tadi yang sudah berhasil tadi, Sudah berhasil. hak yang untuk ke alam lagi itu Iya. didistribusi ke karena masyarakat yang lain. istilah ke alam itu sebenarnya sudah milik negara kembali. Oh, Kita iya. sebagai pemegang otoritas bisa saja dari 10%. Jadi bahasanya memang tidak harus kembali ke alam gitu ya. Artinya bisa juga dikembangkan untuk Dalam rangka masyarakat. ya nanti karena nanti akan seperti apa investasi lah. Iya, Tentunya iya. dengan membesarkan itu nanti akan lebih banyak Oh, ya, lebih karena banyak. sekarang Ya. kan Kalau skalanya akan bagi banyak. dua aja, dua orang yang menanggarkan lagi kan lebih banyak lagi Di kan. dalam itu. Iya, iya, iya. Ini menarik sobat semesta meja dan sobat pelatihan. Tentunya bicara tentang konservasi tadi ya, kalau sampai sudah penangkaran artinya masyarakat sebenarnya bisa maksimal ya ini dalam rangka mendukung dari kawasan itu tetap terjaga ya. Tadi saya sempat terlintas juga kalau kayak pohon kan dia tetap ya. Kan sekarang tadi yang Pak Asep sebut tadi kayak model orang tua asuh. Misalkan kayak di Adopsi pohon gitu dia saya dari jauh aja nanti seperti konsep yang dilakukan teman-teman di Kalbar sana saya nanam sekian pohon nanti dilihatkan mapnya orang yang mau nanam bisa melihat dia kasih uang pemeliharaan kalau satwa bisa nggak ya di konsep itu cuman ya karena dia bergerak terus ya kelihatannya sudah ada juga Sudah di ada ya? Taman Safari ini. Oh. Ada yang sudah juga ini saya. Oh, di konservasi ex situ ya, bukan di alam ya. Tapi memang kalau itu kan arahnya nanti Kalau alam susah juga. Susah. kalau untuk pemanfaatan dari X itu ya. Iya, iya. Kalau arahnya kemana nih si istilahnya apa donaturnya ya gitu ya? Apakah untuk ke alam nanti yang untuk 10% itu kan? Kalau itu tentunya karena beberapa penangkaran itu yang banyak justru sekarang itu arahnya ke pemanfaatan tadi untuk ekonomi. Dua. Kalau itu kan beda dengan saya pohon kan? Iya, iya. Kalau pohon memang tidak untuk ditebang. Iya. Nah, kalau yang penangkaran itu tentunya orang lebih kalau yang umum tadi ya yang kategori umum itu lebih kepada pemanfaatan ekonomi. Ya. Jadi bisa jadi sistemnya menanam saham kalau Nanam begitu. saham. Atau sebenarnya kayak istilah ini sedekah atau infak Nah. satwa gitu mungkin bisa ya donasi satwa dia donasi tapi kasih ke masyarakat untuk ngurus nanti Kalau ini itu bisa kita juga. niatkan yang untuk ke alamnya nanti ya. Ke alamnya masih Kita dilepas. ini di pelatihan ya. Iya, Jadi bicara tentang penangkaran masyarakat. iya. Memang penangkaran kan berat. Perlu hobi juga ya. Iya, Jadi iya, kalau nggak hobi. hobi nggak bisa juga. Iya, iya. Apakah kita bisa nggak harus identifikasi juga Iya, iya. di kawasan itu kira-kira yang hobinya apa? Ya, kayak identifikasi ya Pak. Identifikasi Kebutuhan dari pelajar kira-kira apa ini? Gitu ya. Karena kalau nggak hobi susah juga ya. Iya, iya, iya. Apalagi nanggar satwa ya. Tapi kalau dari sisi ekonomi meningkat gitu, apakah menjadi menarik juga kalau ini ya? ya bisa saja kalau tapi itu tadi pertama hobi
kemudian juga investasinya ya, Nah, investasinya ya. juga kandang, kandang, ya. jadi ya, nanti bagaimana pemeliharaannya, pengawasan kesehatannya kan gitu. Karena burung yang pernah saya lihat di teluk itu untuk cucak rawa ya, Mamura itu kan harus punya apa Pak, kayak ruangan kan harus gelap Pak. Kalau dia kawin atau itu dia nggak mau dia kurang dengar suara, banyak orang pun nggak akan jadi itu. Iya. Makanya dia perlu ruangan yang ada kan butuh Ya, butuh ya, modal, Modal. investasi modal yang di Modal situ. cukup. Jadi kalau masyarakat sebenarnya bisa jadi kalau tidak dia orang memang punya kecukupan ya, Ah. mungkin bisa jadi koperasi. Nah, desa mungkin ya. Atau Desa, 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 ya, ya. bisa. berarti lembaga-lembaga donor itu sebenarnya konsepnya seperti itu ya. Mereka apa investasi, uangnya nyumbang, ini silahkan jaga supaya terjaga ya alamnya. Oke, ada lagi Pak Asep, Pak Dik, apa terkait dengan harmonisasi antara satwa tumbuhan dengan manusia yang penting untuk menjadi apa perhatian atau pertimbangan kita ya, selaku manusia untuk tadi. Kan kalau saya dulu pernah di P3 itu kan ya, pengendali ekosistem pembangunan. Jadi memang ada 9 sektor yang harus dikendalikan karena nanti akan mengganggu juga seperti itu. Nah, apa namanya ya pentingnya tadi ya aktivitas-aktivitas yang konservasi terhadap satwa maupun tumbuhan ya untuk ya termasuk juga kayaknya manusianya juga harus dikendalikan juga kayaknya ya untuk melakukan pembangunan atau melakukan apa di kawasan-kawasan itu kan selama ini banyak ya. Tapi gini, kalau kita lembaga pelatihan tadi kita Ya. kembali ke podcastnya Pak Nainal nih, nah, semesta Hijau. hijau. Nanti kan biar masyarakat tadi ke harmoni tadi, Ya. biar tidak kok yang disalahkan manusianya saja. Ya. Nah, perlu juga podcast nanti ke pakatnya ada di Pusdi kan ada nih, Ya. Ya, ya, ya. sama nih Pak Waldemar. Oh ya. Coba dicari Pak Waldemar. Iya iya iya. Ini bisa di podcast, Mm-mm. bisa disebarkan nih Iya iya ke masyarakat ya. Iya, iya. Nah, saya pikir itu penting juga ya topik-topik ini. Maksudnya secara detailnya seperti apa? Apa sih gitu ya? Biar tidak disalahkan terus nih. Iya. Biar Pak masyarakat beliau juga juga ini ya. sudah punya bukunya juga sebenarnya. Biar dia cetak buku tentang konflik satwa ya, tentang manusia itu. Saya pikir itu dipakai ini untuk Iya iya. ya kita sebarkan juga lah. Iya. Dari podcast kita kan itu lembaga pelatihan kita ini ya. Kalau kita tidak melatih masyarakat, sebarkan ya informasi pengetahuan gitu ya. gitu. Nah, Nah, itu termasuk sama. bisa jadi juga banyak pengalaman di tempat lain yang sebenarnya bisa juga diimplementasi ya. Kemudian ini yang komplek ya. Ya. Jadi Pak Asep ini tadi bicara yang NG itu ini Ya. kan pembinaan habitat nih. Ya. Ilmu nanti ilmu pembinaan teknik pembinaan habitat ya. Ya. Bagaimana teknik pembinaan itu ada semua Pak. Ya. Wah ini berarti sesi berikutnya nih Pak Asep. Bisa. Nanti kan seperti PEH, Ya. pemula-pemula ya, Ya, ya. PEH yang apa kita sempat belajar dengan seniornya, Ya. gitu ya, ya bisa juga itu informasi bagaimana teknik pembinaan habitat, Ya. bisa juga nih. Ya, ya, ya. Set atau teman-temannya. Jadi ada lagi apa nih materi selain tadi kita kan baru bicara secara harmonisasi ya. Tentunya ya. Teknik Bisa. pembinaan habitat tadi ya. Bisa memperdalam teknik apa namanya materi itu ya lebih Iya. dalam. Juga terkait in situ itu kan penggunaan data in situ ya. Iya, iya, iya. Nah, saya pengen nyampaikan sedikit aja in situ itu memang kita perlu merubah gitu ya paradigma pengelolaan hutan menjadi lebih modern gitu ya. Karena selama ini mungkin banyak ya kita Iya. semua yang berpikiran bahwa pengelolaan itu sebatas kawasan dia gitu. Kawasannya. Masalahnya di situ. Ya. Kemudian ada juga mungkin kita ada perkebunan ya kita ada di situ. Kemudian ada juga mungkin pertanian di sana, Pemda, masyarakat dengan lahan miliknya. Nah itu barangkali bagaimana kita memandang pengelolaan itu sebagai suatu kesatuan landscape gitu. Integrasi ya, yang saling berkaitan. Ketika misalnya kita ngelola kawasan hutan, namanya hewan itu kan tidak bisa kita apa namanya kita batasi ya. Ya. Kadang-kadang dia mungkin jalan keluar, Ya. Dan main ke perkebunan. main ke perkebunan,
atau mungkin jangan-jangan dia tempat kawinnya di luar gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, itu adalah perlu kesepakatan bersama ya. Iya, iya. Mungkin kita perlu siapkan koridor, ada istilah koridor ya. Koridor Satu landscape, satu bentang alam itu kita bersama-sama mengelola. Iya, iya. Jadi multi stakeholder atau Ya, seperti itu. Jadi tidak lagi sektoral. tidak mudah juga bikin koridor. Iya, iya. Nah, iya betul. Ya, mudah juga koridor kita. Koridor itu bisa jadi lewat lahan masyarakat, Iya. bisa jadi lewat pemerintah kan. Hmm. Nah itu perlu Kemarin yang di koridor di Ria ya, Iya. dia pakai jalan di bawah kebanjiran. Kan itu, Iya, iya. ini untuk jalan. Iya. Kan itu biar si satwa Satwanya bisa nyebrang ke lewat, habitat satu ke landscape satu, Iya. ya lewat bawah. Kebanjiran juga. Ini perlu Iya. teknik-teknik yang memang. Iya. Tapi ada ilmunya juga itu Pak. Iya, iya, iya. Ya, nanti suatu-waktu lah Suatu-waktu. kita cari lagi siapa pakarnya. Iya. Tapi Nah, kalau misalkan hutan diklat kita ini bisa nggak sih dijadikan miniatur tadi Pak, untuk pengelolaan manajemen habitat tadi? ini bisa tuh Burung bisa ya? Burung ya? spesies yang kecil begitu tertentu. Iya, Kalau spesies yang yang sini. besar Ini- yang baik jelajahan jauh Ya, bisa iya, karena iya. terbatas. ya, ini burung di kawasan kita ini. Mm-mm. Ya kita jaga ini jangan terlalu banyak karena juga ya. Mm-mm. Ya. Waktu itu Yang mengganggunya. mengganggunya lah. Ya. mengganggunya. Kalau kayak suara mesin chainsaw itu mungkin. Ya sebetulnya Ada lah. ada lah gangguan masih ada. Iya, iya, iya. Tapi kan nggak rutin juga. Ya. Nggak rutin ya. Oh, jangan kayak pembersih. Yang jelas di pakai sini, mesin tuh. yang jelas ini pakan nggak ada. Ya, pakan maksudnya tersedia. saya pernah bukan banyak juga tanaman mungkin di pojok-pojok ini Iya. apa namanya suka- Beringin ya? beringin. Nah, Iya. ini kan mengundang itu pembinaan habitat juga. Iya, iya, iya. Ya, tempat berteduh ada, Iya. tempat makan ada kan itu. Iya. Tempat kawinnya tersedia kan itu aja cuma itu aja ya Pak. Iya. Nah itu bisa berdalam dari. Iya, iya. Ini memang. Saya kadang kepikiran gini ya, kan kita sudah semakin banyak memanfaatkan kawasan kita ya, baik itu dikunjungi masyarakat, kemudian juga secara itu juga ada rutinitas aktivitas internal kita, misalkan memang yang kebersihan sudah menggunakan alat, itu kan bisa jadi juga ya mau langsung atau tidak langsung entah dampaknya besar atau kecil gitu ya terhadap satwa itu kan bisa juga gitu ya. Bakar sampah lah ya. Bahkan sama iya itu juga. iya Ganggu juga ganggu juga itu kayaknya penting juga ya. Sebenarnya kan kita ini dengar kan enak itu kita pas tadi apel apa Iya. itu dengar suara Suara burungnya kan. burung. Saya kemarin ngambil video juga suara burung asik juga. Asik, iya. Jadi Ini sudah cukup banyak. Iya. Di kita ini ada 23 jenis Pak. Asep. 23 jenis ini. Nah, cukup banyak. Cuma mungkin sudah ada tambahan juga. Nah, seperti itu bisa merubah perilaku nggak sih, Pak Asep? Misalkan ya, ada tadi suara, misalkan pagi nih, ada suara bersiang, Dia pergi dia dulu. pergi dulu, nanti balik lagi, nanti dia sudah hafal gitu, bisa merubah perilaku nggak sih? Mungkin juga Pak ya. Itu istilahnya apa kalau ini? Perilaku satwa gitu kali ya, nanti kayaknya perlu kita bahas lebih Yang detail. jelas ya ada burung kalau di sini ini contoh Iya. ini. Nah, lama belum ini masih sudah berapa Iya, tahun? iya. Ini contoh saja. Iya. Ya, burung di sini raja udang kingfisher itu. Ya, ada ya di sini ya. Ada yang banyak nih kemarin yang beberapa tuh yang warnanya bagus tuh. Iya. Memang dia butuh itu kayak Kembangan. kembangan yang ada entah kata, entah kan Iya, makanya iya. itu ikan. Ya, kalau itu nggak ada, itu masuk manajemen habitat juga. Iya, iya, Nanti iya. dia disediakan tuh Disediakan. embung, Iya. kan gitu ya. Iya. Kalau yang burung-burung ada butuh biji, ya Iya. nanti Iya. kayak beringin, yang gitu. Iya. Jadi kita ciptakan. Iya, iya. Kalau enggak ya. Harus disediakan ya. Kalau yang nggak ada pakan, nggak ada ya pergi juga. Iya, iya, pasti dia cari Dia cari pakan. Ya, sama kayak manusia, Sama. ada tempat kerja dia cari tempat. Mungkin itulah ya, Iya. yang Di perlu situ juga Pak ya. ya, makanya masih banyak nih Pak. Iya. Nah, ini yang saya pikir bagus juga tadi bicara Pak Asep Iya. tentang konflik sampah tadi Konflik biar sampah. ini Iya. tidak menyalahkan
manusia saja kan ya. persepsi masyarakat Ya, kan itu harus ini ya semakin paham juga nanti masyarakat supaya informasi mengerti. bisa nanti saya kan Pak Baldemar ya yang sudah bikin buku juga pernah di lapangan Ya. mengelola itu juga kan Ya. nanti habitat manajemen tadi ya, Ya. itu nanti bisa apa Ya, teknik pembinaan nah, habitat. nanti X itu juga tadi kan ada penangkaran ya, Ya. Nah, siapa tahu nanti bisa juga kan kita belajar mereka tanyalah itu Ya. Oke, baik Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, saya kira ini